Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kembali lagi di episode ke-15 bersama podcast Berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Saya Gigin Julgina, staf Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya sebagai host podcast Berbakat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya serta follow juga akun media sosial lainnya, yakni Facebook. Nama akun Facebooknya yaitu Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Ada juga di media sosial X, kalau dulu itu Twitter. Iya. Nama akunnya Bawaslu Kab Tasik dan juga di Instagram Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah kedatangan narasumber bersama kita menemani Ibu Kordip Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ibu Kordip Ibu Nasita Mutiara Ramadhani selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kang Gigin. Apa kabar Kang Gigin? Alhamdulillah baik Ibu. Siap. Gimana Ibu, udah sarapan? Udah makan? Sudah, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Berarti kita siap ya Siap. untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa podcast Berbakat Iya, pada episode 15 ya. pada episode 15 Oke. kali ini. Oke, Ibu. Ya. Alhamdulillah kita di sini akan membahas terkait masalah sengketa proses. Tapi sebelum ke sana mungkin coba saya juga ingin tahu sebenarnya terkait sengketa proses Bawaslu ada kewenangan nggak buat menangani permohonan sengketa? Iya. Baik, terima kasih Kang Gigin. Jadi memang di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya khususnya ya, kami sesuai amanat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan juga di Perbawaslu 2 tahun 2020 kami diamanati untuk memiliki kewenangan untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa dan juga menerima laporan dan juga memutus penyelesaian sengketa itu gitu. Oh iya. Contohnya gimana Bu sengketa tuh? Iya, jadi sengketa yang ada di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ini di semua sih di Bawaslu ini ada dua. Yang pertama sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara dan yang kedua sengketa antar peserta pemilihan dengan peserta pemilihan lainnya gitu. Oh gitu. Jadi kalau disingkat sih PSAP dan PSPP Oh iya gitu. iya. Jadi ada singkatannya Ada ya? singkatannya, Ada ada singkatannya singkatannya PSAP dan PSPP. Iya, gitu. betul. Kalau PSAP itu Antar sengketa antar peserta pemilihan. Kalau PSPP itu sengketa antar penyelenggara. Nah, saya agak tertarik. Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara, Oh, sengketa. bukan sengketa antar Iya, iya, penyelenggara. iya. Oh, Tidak bukan ada. ya. Tidak ada berarti Tidak tidak ada. ada sengketa antar Iya. penyelenggara, tidak ada. Tidak ada. Tapi ada juga sengketa peserta pemilihan dan penyelenggara. Iya, Oke, gitu. itu saya agak tertarik, Bu. Itu gimana sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara itu? Oke. Ketika memang terjadi sengketa itu seperti apa sebenarnya, Bu? Jadi sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara ini terjadi akibat dikeluarkannya keputusan atau berita acara oleh KPU. Khususnya kalau di sini kan KPU Kabupaten Tasikmalaya begitu. Jadi keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU ini bisa menjadi objek sengketa Oh iya. yang nantinya akan menjadi diajukan oleh pemohon gitu. Oh iya. Berarti hanya BA atau SK atau ada yang lain, Bu? Misalkan yang berakibat hukum lain gitu. Iya, jadi kalau misalnya dari SE 83 kemarin pada bulan Mei keluar, jadi semua keputusan KPU itu bisa menjadi objek sengketa, Oh, bukan gitu. hanya BA Oh, gitu. berarti bukan hanya berita acara atau keputusan KPU, Iya. tapi memang apa yang memang dikeluarkan oleh KPU yang Itu. berakibat hukum, Iya. terus dirasa dirugikan Iya, secara secara langsung oleh peserta peserta. pemilihan itu bisa diajukan menjadi objek sengketa. Oh, ke Gitu, Bawaslu ke Bawaslu. Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Siap, Ibu. Jadi itu kan misalkan tadi ada penyelesaian sengketa ya antar peserta dan penyelenggara. Itu kira-kira akibat dikeluarkannya SK atau berita acara yang dikeluarkan KPU. Iya.
atau apapun itu yang dikeluarkan Iya. KPU yang berakibat hukum, misalkan kemarin kayak pengembalian. Iya, pengembalian. Tuh, misalkan yang Bisa berakibat kalau- itu bisa iya. diajukan ke Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya buat permohonan sengketa. Iya. Nah, buat permohonan sengketa kira-kira ada jangka waktunya gak, Bu? Ada, jadi jangka waktunya itu 3 hari. 3 hari. Sejak dikeluarkannya keputusan atau berita acara oleh KPU gitu. 3 hari. Nah, penghitungan 3 harinya seperti apa, Bu? Iya, jadi Contohnya? ini contoh ini ya, misalnya KPU mengeluarkan berita acara nih di tanggal 16. Iya. Tanggal 16 ini misalnya hari Senin. Nah, berarti pemohon bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu ini 3 hari dihitung dari tanggal 17, 18, 19. Oh iya. Nah, karena misalnya tanggal 16-nya masuk Senin, itu kan masih hari kerja tuh. Senin berarti Senin tanggal 16 nih dikeluarin putusannya. Permohonannya bisa dari 17, 18, 19 berarti Selasa, Rabu, Kamis Oh, iya. gitu. Jadi permohonannya itu selama hari kerja. Hari kerja. Kalau iya. misalnya nih permohonannya tanggal 16-nya jatuhnya di hari mohon maaf, misalnya dikeluarin keputusan KPU-nya itu jatuh di hari Jumat. Tanggal 16 hari Jumat nih. Ya. Kan 3 hari nih bisa mengajukan permohonan. Tapi keputusan KPU-nya keluarnya hari Jumat tanggal 16-nya. Nah, berarti kan Sabtu Minggunya ini tidak dihitung. Nah, Dikarenakan hari libur. Karena hari libur. Oh, iya. Jadi masuknya permohonannya nanti. Misalnya Jumatnya tanggal 16 nih. 17-nya hari Sabtu, Ya. 18-nya hari Minggu, berarti permohonan dimulai bisa dari tanggal 19 di hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, berarti 19, 20, 21 Oh, gitu. Iya. Berarti itu tetap jamnya, Bu. Jamnya dari jam Nah. 8 sampai jam berapa gitu? Iya, jadi kalau hari kerja untuk hari pertama dan kedua itu di jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, kalau di hari terakhirnya, di hari ketiganya dari jam 8 sampai jam 23.59. Oh, iya. Gitu. Berarti memang ada perbedaan ya? Ada kalau buat perbedaan. per jam dari hari Iya. ke-1 dan hari terakhir mungkin Iya, ya. hari bisa. terakhir ya kita maksimalkan di hari itu sampai tengah malam gitu. Iya, sampai jam 2 23.59. 4 jam Ya. 23.59 lah, Iya. bisa jam 24.00 Ya. mungkin Nah, ya. itu. Iya. Gitu. Setelah itu misalkan kalau ada yang datang ke sini nih, ada yang mengajukan permohonan. Apa saja yang memang perlu disiapkan oleh yang mengajukan permohonan? Iya. Kira-kira, Bu? Pertama tentunya bisa langsung datang. Yang tadi kan bisa secara langsung atau tidak langsung atau Iya. melalui online. Nah, kalau langsung bisa langsung datang ke kantor Bawaslu. Nanti akan diterima oleh petugas loket penyelesaian sengketa nih. Nah, Loket penerimaan mungkin ya. iya, Nah. loket penerimaan. Nanti setelah itu setelah datang membawa pertama tentunya objek sengketanya. Iya. Objeknya Karena- apa maksudnya? Iya, karena kan itu yang menjadi objek sengketanya pada nanti permohonan penyelesaian sengketa. Nah, objek sengketanya. Nah, kalau misalnya ternyata objek sengketanya dikeluarkannya tanggal 16, tapi diajukannya lebih nih dari 3 hari sesuai ketentuan, itu akan daluarsa gitu. Jadi tidak bisa diajukan oleh peserta pemilihan. Nah, misalnya nih masih masuk nih 3 hari nih. Datang nanti kan diterima oleh petugas loket kami. Ya Ibu, itu tuh misalkan peserta nih ada yang datang ini mau mengajukan permohonan, kira-kira apa saja yang memang perlu disiapkan dan perlu diisi oleh peserta pemilu, peserta pemilihan yang memang akan akan mengajukan. mengajukan sengketa. Iya, tentunya Ke kalau Bawaslu. misalnya langsung nih datang ke Bawaslu nanti akan diterima oleh petugas loket penerimaan penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu. Terus nanti peserta pemilihan ini dapat mengisi formulir model PSP 1. Jadi ini mengisi permohonan penyelesaian sengketanya. Setelah itu diterima berkas dari peserta pemilihan Ya. yang mengajukan penyelesaian sengketa tersebut. Setelah itu tanda terimanya nanti kami Dikasih. akan kasihkan lagi dengan formulir model PSP 2. Nah, tentunya dengan rangkaian tersebut nanti kami juga setelah menerima akan pleno. Pleno. Iya, pleno ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan formulir atau syarat Ya, formil dan ya. material yang disampaikan oleh pemohon, oleh peserta pemilihan yang mengajukan penyelesaian sengketa ini paling lama 1 hari kerja.
Nah, setelah pleno nanti akan disampaikan kembali ke peserta pemilihannya apakah sudah Berkas itu sudah lengkap sudah atau lengkap atau harus diperbaiki. Nah, kalau misalnya ternyata sudah lengkap nih, lengkap terus kita pleno lagi untuk meregistrasi ini karena udah lengkap secara formal material. Bukan ada jangka waktu ya? Ya, ada Buat- argonya. Ada Ya. argo buat menyelesaikan sengketa. Setelah diregister ada Iya. argo. Berarti kira-kira argonya berapa hari, Bu? Setelah diregister, Bu? 12 hari 12 sejak hari. diterimanya. Iya, Sejak- sejak diregister lah istilahnya seperti itu. Oh, sejak diregister. Itu hari kerja atau hari kalender, Bu? Hari 12 harinya. kalender. Oh, hari kalender. Jadi kalau permohonan itu menggunakan hari kerja, Hmm. kalau untuk argo penyelesaian sengketanya itu menggunakan hari kalender. Oh, hari kalender. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu masuk. Oh, iya. Gitu. Jadi hari Sabtu, hari Minggu masuk, gak ada tanggal merah ya? Nggak ada. Iya. Bu, selama 12 hari kira-kira ngapain aja sih dalam hal menyelesaikan sengketa itu? Jadi 12 Ada hari tahapannya? itu ada 2 tahapan, musyawarah tertutup yang dan juga musyawarah terbuka. Iya. Gitu. Kalau musyawarah tertutup, pertama-tama kami akan memanggil pemohon dan termohon untuk dilakukan pertemuan dengan harapan mencapai kesepakatan mufakat gitu. Jadi Bawaslu di situ sebagai mediator gitu Iya, atau iya. penengah, Menahi gitu. ya menenahi. Nah, itu selama dua hari. Sama 2 hari Bisa juga 1 hari dilakukan misalnya kalau mencapai kesepakatan mufakat gitu. Iya. Nah, kalau misalnya tidak mencapai kesepakatan mufakat nih di musyawarah tertutup, lanjut ke musyawarah terbuka. Oh, jadi ada musyawarah tertutup, ada musyawarah terbuka Iya. juga. Gimana Bu itu buat Nah, musyawarah terbukanya, Bu? Kalau musyawarah terbuka ada beberapa tahapan nih. Yang pertama penyampaian dari permohonan pemohon. Oh, jadi si pemohon itu harus menyampaikan dulu. Iya, permohonannya. Dan nanti dipanggil juga termohonnya tentunya. Karena termohon setelah itu harus menjawab jawaban dari termohon. Oh, iya. Jadi jawaban atas permohonan pemohon yang dijawab oleh termohon gitu. Jadi awalnya membacakan dulu permohonan dari pemohon. Setelah itu jawaban dari termohon, Iya. apa yang memang dimohonkan oleh permohon. Nah, Setelah itu apa lagi, Bu? Nah, setelah Kira-kira? itu kita memeriksa alat bukti. Pemeriksaan alat bukti. Iya, yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Dan juga mendengarkan saksi, keterangan saksi nih. Itu juga diajukan oleh pemohon dan termohon. Nah, setelah itu lanjut ke kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan baru putusan oleh Bawaslu. Jadi kesimpulan itu masing-masing itu pemohon dan termohon harus Harus menyimpulkan ya? menyimpulkan. Oh, iya. Gitu. Setelah itu baru ada pembacaan putusan oleh Pembacaan Bawaslu. putusan oleh Bawaslu itu di tahapan musyawarah terbuka. Dan musyawarah terbuka ini juga kan biasanya kita siarkan live di YouTube. Ya, jadi kalau musyawarah terbuka mah bisa dilihat Bisa sama dilihat. orang, Semua orang. semua orang mungkin ya, masyarakat Iya. yang mau melihat ya mungkin Iya. ya seperti itu. Kalau musyawarah tertutup tuh cuman bisa dihadiri oleh prinsipal, maksudnya pemohon dan juga termohon saja. Oh, Gitu. iya, menarik juga ya ini ya, Bu. Iya, Pembahasan menarik. ini terkait masalah sengketa Iya. mungkin ya. Oke, Bu. Kan tadi ada katanya oleh peserta Mengisi formulir oleh peserta maksud oleh pemohon harus mengisi formulir dan sebagainya. Itu sebenarnya landasannya dari landasan apa, Bu? Nah, itu Landasan hukumnya kira-kira, Bu? kita bisa lihat di Perbawaslu 2 tahun 2020 itu di situ ada tata cara penyelesaian sengketa pada pemilihan. Nah, di situ di akhir biasanya di lampiran akhirnya itu ada formulir-formulirnya. Dan untuk petunjuk teknisnya itu bisa dilihat di nomor 0419. Tentang apa, Bu itu? Itu tentang tata cara cara penyelesaian sengketanya. Iya. Iya, Bu, tadi kan udah jelas ya diterangkan terkait apa permohonan sengketa, bagaimana tata cara permohonan sengketa, terus objek yang memang bisa harus disengketakan itu seperti apa. Ya, Bu, kemarin kan KPU sudah menetapkan ya pada Ya, tanggal 22 September. September 2024 terkait bakal pasangan calon bupati dan atau wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kira-kira langkah-langkah Bawaslu dalam hal tahapan pencalonan apa saja yang sudah dilakukan?
Jadi kami juga berperan aktif ya dari mulai khususnya pada tahapan pencalonan kemarin, dari mulai pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, juga pada saat tanggapan masyarakat dan juga klarifikasi yang dilakukan oleh KPU mengenai tanggapan masyarakat tersebut sampai kepada penetapan kemarin. Ya, kita sudah melakukan pengawasan secara melekat. Oh, melekat. Jadi langsung datang ke sana. Terus nempel gitu. Ya. Dan juga imbauan juga sudah dilakukan pada saat pendaftaran, verifikasi, administrasi, saran perbaikan juga sudah diberikan gitu. Itu langkah-langkah Bawaslu dalam mengawasi tahapan pencalonan ini. Ya, berarti untuk Episode kali ini sudah alhamdulillah kita kita selesai. Ibu Kordip jangan kapok-kapok enggak dalam mengisi podcast berbakat ini. Lupa diberitahu juga bahwa kita juga sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasi kemarin mengenai tata cara penyelesaian sengketa ini. Sudah mengundang partai politik baik pendukung atau pengusung terus KPU dan juga Panwascam. Juga bakal calon juga kami undang yang diwakili waktu itu oleh tim narahubungnya gitu. Kemarin kita melakukan sosialisasi supaya semua mengetahui bahwa ada ruang penyelesaian sengketa di Bawaslu gitu. Siap. Oke, ada lagi Bu yang memang perlu disampaikan kepada sahabat podcast? Ya. Terakhir, kira-kira pesan dan kesan. Pesan ya semoga semua tahapan ini berjalan dengan lancar. Karena tahapannya sangat beririsan sekali. Ke depan mulai tahapan kampanye dengan harapan seluruh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya ikut berperan aktif dalam hal pengawasan gitu, karena mulai masuk tahapan kampanye dan juga beririsan dengan distribusi logistik gitu. Dan jangan lupa cek DPT online-nya apakah sudah masuk mempunyai hak pilih gitu untuk nanti mencoblos pada tanggal 27 November 2024. Berarti hari pencoblosan tanggal 27 November 2024. Jangan lupa sahabat podcast mungkin bisa langsung datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Kang Gigin, terima kasih semuanya. Dari saya sebagai host pada podcast kali ini, kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.